Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Saiful Official, channel yang membahas seputar pendidikan dan bantuan pendidikan seperti KJP dan PIP. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai jadwal pendaftaran DTKS tahap 3 tahun 2022. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Pemanfaatan DTKS dalam program KJP dan KJMU di Provinsi DKI Jakarta. Oke, kita lanjut. Ini pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, yaitu meliputi anggaran APBN. Kalau meliputi anggaran APBN, bantuannya berupa PKH, BPNT atau BSP, PBI. Kalau meliputi anggaran APBD, yaitu meliputi KLJ, KAJ, KPDJ, KJP plus KJMU. Jadi ini manfaatnya ya. Jadi manfaatnya ada dua anggaran. Kalau anggaran APBD DKI Jakarta, di sini bantuannya berupa KLJ, KAJ, KPDJ, KJP plus KJMU. Kalau KLJ itu Kartu Lansia Jakarta, KAJ Kartu Anak Jakarta, KPJ Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, KJP Plus Kartu Jakarta Pintar, KJMU Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Ini manfaatnya ya, APBD DKI Jakarta. Kalau APBN anggaran pemerintah pusat ya. Di sini PKH, BSP, PBI. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nih rumah tangga yang tidak dapat didaftarkan, yaitu KTP non DKI Jakarta, PNS atau pegawai BUMN tetap, TNI, Polri, anggota DPR, DPRD, kecuali honorer ya. Kasihan kalau tenaga honorer. Hanya kerjanya aja sama dengan PNS, tapi gajinya beda. Sini rumah tangga memiliki mobil, tapi kalau tenaga honorer punya mobil nggak bisa juga daftar DTKS. Nih rumah tangga memiliki tanah atau lahan dan bangunan dengan NJOP di atas 1 miliar rupiah. Kalau di DKI Jakarta walaupun punya lahan paling 4x6 ya, itu berhak itu mendapatkan DTKS. Ini sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerek. Ya kalau yang bermerek tidak bisa ya, kecuali tidak termasuk air isi ulang. Yang bermerek seperti air yang sering dipalsukan. Ini dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat. Berarti orang ini terpandang di RT RW-nya ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini timeline pendataan dan pemutahiran data terpadu kesejahteraan sosial. Ini tahapan-tahapannya ya. Sosialisasi sudah dilaksanakan. Ini sekarang tahap pendaftaran. Jadi pendaftaran selama 3 minggu. 3 minggu ya, selama 3 minggu di bulan Agustus ini. Pengolahan data, habis pendaftaran selesai, lalu ke tahap pengolahan data 1. Setelah itu masuk ke pemadanan data dengan Dukcapil selama 1 minggu. Lalu ke tahap pemadanan data dengan Badan Pendapatan Daerah. Ini selama 1 minggu. Lalu masuk ke pengolahan data kedua. Setelah pengolahan data kedua, masuk ke musyawarah kelurahan 1 minggu. Di sini musyawarah kelurahan ini Bapak Ibu, yang anak Bapak Ibu terdaftar di KJP setelah dilakukan musyawarah kelurahan,
ternyata anak bapak ibu atau di kartu keluarga ibu tidak terdaftar sebagai anggota DTKS. Jadi maka otomatis hilang di aplikasi KJP-nya ya. Walaupun sebelum musyawarah ini anaknya terdaftar di aplikasi KJP dan dipanggil sama pihak sekolahan untuk melakukan pendaftaran. Setelah melakukan musyawarah kelurahan ini, ternyata anak bapak ibu tidak terdaftar di DTKS. Begitu. Di sini habis musyawarah kelurahan 1 minggu, pengolahan data ketiga. Setelah pengolahan data ketiga selesai, masuk ke penetapan daftar sasaran tetap. Nah, kalau NIK keluarga terdaftar di sini, sudah masuk di sini, semua NIK, semua anggota keluarga di sini dinyatakan aman, tidak bisa diganggu gugat. Oke, kecuali masih di sini di musyawarah kelurahan. Data anak ibu ada di KJP. Setelah musyawarah kelurahan, akhirnya anak ini tidak layak untuk mendaftar sebagai DTKS, maka akan dihapuskan di sistem KJP-nya. Kalau sudah masuk di penetapan daftar sasaran tetap kota ini, berarti ini permanen ya. Setelah itu baru masuk di aplikasi SIK. Di aplikasi SIK ini sudah memiliki ID DTKS. Di sini sudah aman nih memiliki DTKS. Kalau masih melalui tahap-tahap ini, emang dicek sudah terdaftar ya. Tapi setelah melalui musyawarah kelurahan, maka di-cancel kembali kelayakannya. Kalau sudah masuk ke tahap ini, penetapan daftar sasaran tetap kota sama memiliki nomor ID DTKS, itu aman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ya, di sini hasil muskel atau musyawarah kelurahan yang tidak layak tahun 2022, pendaftaran Februari itu totalnya 1.161.000. Ini penyebab anak bapak ibu tidak terdaftar di KJP, padahal awalnya terdaftar ya, sudah melakukan pendaftaran dan sudah melakukan pemberkasan juga, tapi hilang datanya. Itu yang saya alami di sekolah kami dan banyak ibu-ibu yang bertanya-tanya. Oke, kita lanjut. Ini yang dinanti-nanti bapak ibu, pendaftaran DTKS tahap 3 tahun 2022 dimulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2022. Kalau tidak ada perubahan, maka tanggal 22 Agustus. Di sini pendaftarannya secara online melalui http://dtks.jakarta.go.id/. Di sini yang kedua, bagi warga yang kesulitan atau mengalami kendala, silakan datang ke kelurahan setempat dengan membawa fotokopi KK dan fotokopi KTP. Aslinya dibawa juga. Dicatat tanggalnya ya. Di sini tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September. Jangan sampai terlewat. Sini prosedur bagi warga yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran online. Warga yang mengalami kesulitan dapat menuju ke kelurahan untuk dibantu didaftarkan. Tapi di lapangan banyak warga yang tidak dilayanin. Kemungkinan jumlah warga kan dibatasin per harinya. Mungkin dibatasin per hari ini berapa orang, 10 apa 20, tergantung di kelurahannya ya. Ini wajib melaksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa bawa masker. Ini berkas yang perlu dibawa itu asli dan fotokopi ya, KTP dan KK. Lanjut. Ini pengaduan DTKS. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang ditolak atau tidak dilayani dengan pihak kelurahan, maka laporkan saja di sini di pengaduan WA
di Siladu atau pengaduan via telepon atau datang langsung di gedung Jamkesda lantai 3. Ini catatannya ya, bagi warga yang tidak dilayani di kelurahan, laporkan ke gedung Jamkesda lantai 3 di Jalan Gunung Sahari nomor 31 RT 12 RW 4 Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Oke, terima kasih. Itu saja informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.